Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zelda Aprilia Maulani dari Prodi Pendidikan Vokasional Desain Fashion. Di sini saya akan memaparkan berita atau isu nasional terkait meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Pertanyaannya, mengapa masyarakat bisa tidak percaya dengan aparat kepolisian, dan memang ada apa sih dengan aparat di negeri kita? Maka dari itu, mari kita ulik permasalahan dan dampak apa saja yang ditimbulkan, serta apa sih solusi yang tepat agar kembali pulih dan kembali percaya masyarakat terhadap aparat kepolisian. Masalah utama terjadinya isu ini karena maraknya kasus penyalahgunaan wewenang atau kekerasan yang terlalu sering dilakukan oleh aparat. Seperti kasus kemarin yang terbaru, yaitu polisi atau anggota BRIMOB melindas seorang ojol, dan melalui rekam jejak beberapa tahun ke belakang, kasus polisi tembak polisi yang ramai bahkan menggemparkan negara lain, yaitu baku tembak antara Baradae atau Bayangkara II Richard Eliezer dan Brigadir Z atau Bintara tingkat 3 kepolisian di Republik Indonesia Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, seorang jenderal berpangkat bintang 2, pada Jumat Juli 2022. Ada juga curigai istrinya selingkuh. Polisi tembak polisi di NTB pada Senin 25 Oktober 2021. Ada pula karena teledor polisi tembak polisi di Sulawesi Tengah pada Jumat 8 November 2019. Ada lagi kasus selanjutnya di tahun 2017, yaitu 3 anggota BRIMOB tewas ditembak rekan sendiri pada Selasa 10 Oktober. Aksi berikutnya yaitu polisi tembak polisi, atasan ditembak oleh bawahannya pada Selasa 18 Maret 2014. Dan masih banyak lagi kasus-kasus sebelumnya yang mampu meruntuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian, serta adanya penanganan perkara yang sangat lambat dan dinilai tidak adil, serta menunggu viral dulu. Bahkan apabila tidak viral, kasus ada yang dibiarkan atau tidak ditindaklanjuti, serta kurangnya komunikasi terbuka saat adanya berita-berita yang sensitif atau kasus-kasus sensitif seperti konferensi pers yang dinilai kurang terbuka, dinilai kurang lebih jujur dan kurang transparan, dan dampaknya masyarakat kecenderungan melakukan tindakan main hakim sendiri atau mengandalkan kelompok internal seperti komunitas atau keamanan swadaya, atau bahkan lebih memanggil damkar untuk membantu problem-problem yang sebenarnya itu harus ditangani oleh pihak kepolisian. Maka dari itu terjadi gangguan hubungan antara polisi dengan masyarakat. Pihak kepolisian yang membutuhkan kepercayaan publik untuk menjalankan tugasnya, dan apabila kepercayaan terhadap kepolisian menurun, kinerja dan rasa aman masyarakat ikut terganggu, dan ternyata itu terganggu sudah sedari lama. Maka solusi yang perlu kita ambil untuk berita ini adalah penegakan hukum yang konsisten, seperti hukum berlaku pada siapapun termasuk anggota kepolisian, para pemerintah, atau tidak melihat kekuasaan apa yang sedang dipegang oleh
para terdakwa dengan tindakan tegas melalui mekanisme etik maupun pidana, transparansi atau penanganan kasus secara terukur, jelas, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Aparat juga harus melakukan pendekatan yang ramah dan menghargai hak-hak masyarakat. Pihak kepolisian seharusnya menggunakan teknologi yang ada dengan adanya sistem pelaporan digital atau diadakannya rekaman proses interaksi, dan dengan teknologi aparat dapat membuktikan bahwa tindakan sesuai prosedur, dan yang paling utama yaitu keterlibatan masyarakat dan komunikasi publik yang jujur dan responsif. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam isu berita pada meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Semoga kedepannya masyarakat kembali percaya dengan aparat kepolisian, dan aparat kepolisian pun mampu memperbaiki instalasinya menjadi lebih baik, lebih jujur, dan lebih lagi memberikan perlindungan pada masyarakat secara menyeluruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.